Misteri Ramalan Jayabaya tahun 2023. Nukul Tanah Jawa kaping pindho. Sejak Gunung Semeru meletus beberapa waktu lalu, masyarakat ramai membicarakan soal Ramalan Jayabaya. Iya, Ramalan Jayabaya adalah ramalan termasyhur di Indonesia yang mendekati akurat. Salah satu bait dari Ramalan Jayabaya yang cukup terkenal adalah Nukul Tanah Jawa kaping pindho. Lantas, apakah makna dari bait Ramalan Jayabaya tersebut? Arti dari bait Ramalan Jayabaya yang dimaksud adalah mematahkan Pulau Jawa untuk yang kedua kalinya. Ramalan Jayabaya memang memberikan makna yang multitafsir dan selalu dikemas dengan syair dan puisi. Tidak heran jika banyak budayawan serta ahli sejarah mengartikan Ramalan Jayabaya ini dengan makna yang berbeda-beda. Adalah hal yang wajar apabila pemahaman ramalan ini berbeda karena Prabu Jayabaya telah wafat berabad-abad silam. Arti dari bait Nukul Tanah Jawa kaping pindho sudah sangat jelas. Jika Pulau Jawa telah atau akan terbelah menjadi dua. Menurut sejarah, Pulau Jawa dan Sumatera adalah satu pulau yang menyatu dan dikenal dengan nama Sunda Besar. Kemudian Pulau Jawa dan Sumatera terpisah karena ledakan dahsyat yang terjadi di Gunung Krakatau. Catatan sejarah mengungkap jika letusan Gunung Krakatau membuat perubahan iklim pada bumi dan membuat musim dingin terjadi lebih lama. Ledakan inilah yang disebut-sebut memisahkan daratan Jawa dan Sumatera. Banyak yang percaya jika kejadian ini adalah realisasi dari Ramalan Jayabaya. Kejadian alam ini mengungkap Ramalan Jayabaya yang memang sudah terjadi. Selanjutnya, terdapat kata kaping pindho yang artinya kedua kalinya. Seperti yang diketahui bersama, Ramalan Jayabaya tentang terbelahnya Pulau Jawa sangat erat kaitannya dengan Gunung Slamet. Mitos yang beredar di masyarakat kaki Gunung Slamet mengatakan bahwa apabila gunung di tengah Jawa ini meledak, maka Pulau Jawa akan benar-benar terbelah. Tidak hanya Ramalan Jayabaya, sesepuh yang tinggal di kaki Gunung Slamet memiliki pendapat yang sama. Menurutnya, akan tercipta selat baru yang menghubungkan Laut Jawa dan Samudra Hindia jika Gunung Slamet benar-benar meletus dahsyat. Mitos dan legenda Ramalan Jayabaya memang sangat sulit untuk dipercaya. Hanya saja jika diteliti lebih lanjut, letak geografis Gunung Slamet yang tepat berada di tengah Pulau Jawa sangat memungkinkan untuk tercipta selat baru jika gunung ini meletus. Selain itu, Gunung Slamet adalah salah satu dari sekian gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa dan memungkinkan untuk terjadi erupsi. Jika Ramalan Jayabaya ini terbukti, ledakan dahsyat Gunung Slamet akan membuat retakan yang sangat besar untuk 5 kabupaten di Jawa Tengah. Selain itu, Ramalan Jayabaya yang berisikan syair-syair ini hingga saat ini masih menyimpan banyak misteri di kalangan masyarakat. Ramalan Jayabaya masih banyak diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia sampai zaman modern ini. Diketahui bahwa Jayabaya banyak mengisahkan ramalan-ramalan masa depan yang akan menimpa Nusantara. Salah satunya terdapat sebuah ramalan yang mengenai mitos Pulau Jawa yang akan terbelah dua. Ramalan satu ini mendadak sandar menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pasca meletusnya Gunung Semeru. Gunung Semeru yang terletak di Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pada 4 Desember 2022. Sejumlah wilayah pun terdampak atas amukan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu. Letusan Gunung Semeru tersebut ramai-ramai dikaitkan dengan Ramalan Jayabaya tahun 2023, di mana dalam ramalan tersebut diramalkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ramalan Jayabaya menyebutkan tahun 2023 atau zaman Kala Suroto, dan sehabis itu ganti zaman yang dalam ramalan jangka Jayabaya disebut akan menemui kiamat kubro. Berikut adalah ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa terbelah dua. Misteri tahun 2022 perlahan sudah terpecahkan bencana, wabah serta kejadian besar
yang berdampak bagi kehidupan umat manusia. Lantas seperti apakah prediksi serta ramalan yang akan terjadi di tahun 2023? Akankah lebih mengerikan dibanding 2022? Mari kita mulai dengan ramalan Prabu Jayabaya. Berdasarkan jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157. Ramalan Jayabaya atau sering disebut jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Musaror yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musaror yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan ditindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Misteri mengenai Jawa terbelah dua rasanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tanah Jawa. Menurut ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa kelak akan muncul gunung baru di Jawa Timur. Bahkan Gunung Slamet akan meletus dan Jawa terbelah menjadi dua. Diketahui Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan Jayabaya menjadi salah satu ramalan yang menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia. Bahkan beberapa orang mempercayai bahwasanya beberapa ramalan Jayabaya telah terbukti di negara ini. Lantas, seperti apakah makna mengenai misteri Jawa terbelah dua? Berbicara soal ramalan, ada banyak petuas Jayabaya yang mengejutkan banyak publik. Rupanya, ramalan mengerikan itu berbunyi, nugel tanah Jawa kaping pindho, yang bisa diartikan sebagai mematahkan Pulau Jawa untuk yang kedua kalinya. Mitos ataukah fakta memang masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Semoga kita selalu terlindung dari segala mara bahayanya. Seperti yang kita ketahui, Prabu Jayabaya adalah seorang raja dan peramal pujangga Jawa. Gelar resminya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataran Indita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa atau Prabu Jayabaya. Ia merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah pada sekitar tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya selama ini banyak dikenal karena berbagai ramalannya yang dikenal dengan jangka Jayabaya. Ramalan-ramalan ini awalnya tertuang dalam bentuk tembang atau kakawin yang ditulis oleh Jayabaya, Susetro dan Zain Al-Arif dalam bukunya Menguak Rahasia Ramalan Jayabaya. Menjelaskan ramalan Jayabaya dipercaya banyak orang karena beberapa telah terjadi dan terbukti di tanah Jawa. Ramalan Jayabaya diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2100. Ramalan Jayabaya terutama mengupas pelbagai hal menyangkut Pulau Jawa sampai tahun 2100 nanti. Banyak orang mengakui ramalan Jayabaya itu benar. Kenyataannya banyak yang cocok dengan apa yang terkandung dalam ramalan Jayabaya, tulis Susetro Tenzil Al-Arif. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang mampu mempersatukan Jenggala dengan Kediri. Selama memimpin kesusastraan
juga berkembang pesat. Kejayaan Kediri di bawah kepemimpinan Jayabaya juga ditunjukkan dalam berbagai prasasti yang ditemukan. Yuyuk Rahayu Basuki dalam bukunya Kitab Musaror Jangka Jayabaya menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 prasasti yang menjelaskan mengenai kejayaan Kediri di bawah kepemimpinan Jayabaya, antara lain prasasti Hantang bertahun 1135, prasasti Talan 1136, dan prasasti Jepun 1144. Sedangkan dalam bentuk literasi, yakni Kakawin Barata Yuda tahun 1157, pada prasasti Hantang atau biasa disebut Ngantang terdapat semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang dengan Jenggala, kata Yuyuk dalam bukunya. Menurut Yuyuk, dalam prasasti Ngantang itu, Jayabaya diketahui berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukan dengan kerajaan Kediri atau Panjalu. Kemenangan itu juga dicatat dalam Kakawin Barata Yuda tahun 1157. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa dalam Kakawin Barata Yuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu, jelas Yuyuk. Selain dianggap raja tersukses Kediri, Jayabaya juga dianggap sebagai leluhur dari raja-raja di Jawa. Hal ini dijelaskan oleh Siti Nur Aida dalam bukunya Prabu Jayabaya, History of Sang Peramal. Ia menyebut Jayabaya adalah leluhur Raja Majapahit hingga Mataram.